Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Ali Zainal Abidin Al-Muhdar. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umur yang berkah dalam keturunannya dan segala sesuatu yang Allah berikan. Dan hadirin semuanya rahimahumullah. Masih dalam bulan Syawal ya, karena saya baru pertama kali berucap. Tidak terlambat untuk mengucapkan minal aidin. Semoga memang betul-betul hati kita ini diangkat segala rasa benci terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita adalah hati-hati yang menebarkan rasa cinta kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh kasih sayang kepada mereka semua tanpa terkecuali, karena semakin besar bagian rahmat yang Allah titipkan ke dalam hati kita, maka semakin besar pula Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, yarhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Semakin kita merahmati atau menyayangi, mengasihi makhluknya Allah yang ada di atas muka bumi ini, maka seluruh penduduk langit akan mendoakan kita agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dengar banyak, jangankan kasih sayang terhadap manusia, bahkan ada beberapa banyak manusia dalam hadis-hadis yang kita baca, rahmat kasih sayang kepada seekor anjing pun bisa membawa orang yang menolongnya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Semakin seorang hamba bersifat dengan sifat rahmat dalam hatinya, penuh rasa cinta, penuh kasih sayang, semakin besar pula bagian rahmat yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan cuma dalam lisan, yang minal aidin wal faizin, lahir batin. Berarti memang batin kita tidak akan membawa kebencian terhadap semua orang yang kita katakan lahir batin. Jangan cuma ngomong tok lahir batin. Ya, minal aid. Aid itu kembali. Maksudnya kembali kepada fitrah kita yang dulu banyak dosa, ya, yang dulu banyak berpaling kepada Allah, yang dulu banyak menghadap kepada hawa nafsunya. Sekarang kita kembali ya kepada fitrah kita, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sekarang sudah diampuni. Tidak ada sengketa di antara kita dengan Allah, dan tidak ada sengketa di antara kita dengan makhluknya Allah, sehingga kita adalah manusia yang benar-benar kembali dan layak untuk kembali memulai langkah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya dibilang minal aidin. Nah, kalau sudah aid kita kembali, aid itu kembali, ya, ada itu kembali. Karena syaratnya orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taubat. Taubatul khulsa, khalis, murni, asli. Sebelum taubat tidak ada mendekat, tidak ada kata dekat kecuali dimulai dengan taubat. Makanya kan setelah Ramadan hubungan kita baik sama Allah, selesai kita tidak punya utang apa-apa, tidak ada sengketa di antara kita sama Allah, lalu kita ada sama makhluk. Makanya kita mengucapkan minal aidin. Kita sekarang kembali lagi kepada fitrah kita. Please jangan noleh-noleh sama hawa nafsunya, jangan noleh-noleh dengan keinginan untuk maksiatnya. Sekarang kita aid, kita kembali lagi kepada fitrah kita sebagai seorang hamba. Seharusnya kita menghadapkan hati kita kepada Allah. Makanya dibilang minal aidin.
Terkadang orang hanya bisa mengucap tapi tidak tahu makna yang diucap. Kalau sudah A, itu kita kembali, insya Allah masuk dalam golongan orang-orang yang faizin, yaitu orang-orang yang beruntung, orang yang menang yang sebenarnya. Kapan? Ketika dia kembali kepada fitrahnya sebagai seorang hamba yang menghadapkan hatinya dalam semua perbuatannya hanya untuk mencari ridhonya Allah. Makanya dikatakan minal aridin wal faizin. Paham ya? Orang itu cukup notoati bahasanya kiai kuno ini ya. Apa? Notoati. Dibetulkan hatinya. Coba diberi kesangat kemana sekarang hati kita ini. Karena kita ini, manusia ini, ya, kita ini bukan hanya terdiri dari badan yang sekarang kita lihat satu dengan yang lainnya. Ruh mengikuti badan kita. Paham ya? Ruh ini mengikuti badan kita mempunyai kekuatan untuk bisa bergerak sekarang ini karena di dalamnya ada ruh. Nanti akan terbalik. Paham terbalik teman? Gimana terbalik? Apa Habib? Iya. Ketika di kuburan badan akan mengikuti ruh. Jadi badan tidak terpakai lagi. Bau, hancur dimakan ulat dan lain sebagainya. Itu badan yang sekarang tinggal kita ini akan habis. Lalu bagaimana hukuman orang yang ada di barzah, hukuman orang yang ada di api neraka, dan ya yang namanya badan itu mengikuti ruh. Kalau di dunia sekarang ruh mengikuti jadi yang merasakan apa ruhnya saja, tidak ruh dan badan. Yang merasakan sakit ketika diadab sama Allah adalah ruh dan badan. Bagaimana itu dihancurkan kembali mengikuti ruhnya? Ruh tidak akan binasa dengan apapun itu. Badan yang binasa. Ketika badan itu binasa, dikembalikan ruhnya, maka badan itu akan mengikuti ruhnya kembali, sehingga 1000 kali pun diadab sama Allah 1000 kali, badan itu akan kembali mengikuti ruhnya. Kadang-kadang ada pertanyaan kepada kami ini, gimana Habib? Badannya kan hancur. Apa yang merasakan adab itu cuma ruh saja? Tidak, ruh dan badan. Hukumnya terbalik di dunia dan setelah kehidupan dunia ini. Di dunia ruh mengikuti badan, tetapi ketika masuk ke alam barzakh sebaliknya, badan sudah tidak terguna lagi. Maka dia busuk dan lain sebagainya, hancur dan lain sebagainya. Iya. Sekarang hukumnya terbalik, badan yang mengikuti ruh. Badan yang mengikuti, jadi ruhnya kemana dikembalikan lagi kepada ruhnya. Sama seperti sekarang, badan kita kemana, ruh pun mengikuti kemanapun badan kita pergi. Harus paham ya. Jadi sampai sebagai makhluk ini harus mengerti betul ya bagaimana rotoati bahasanya kita ini. Karena ketika kita itu menerima panggilan hawa nafsu, maka kita secara otomatis memalingkan diri kita dari Allah Subhanahu. Bukan bergerak mendekat. Pada saat itulah kita bergerak untuk menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hawa nafsu mengajak untuk maksiat, tergantung kita. Mau nerima pandangan bebas. Tergantung kita kan. Berat. Orang ajaknya yang enak-enak kok. Menurut orang yang tidak punya iman enak. Siapa zina itu enak apa enggak? Enak. Siapa yang bilang enggak enak? Tapi haram. Minum khamr, judi. Yang menurut orang tidak punya iman enak semuanya. Tapi haram. Kenapa diharamkan? Supaya tidak diharamkan nanti di akhirat. Hah? Khamr. Yang minum khamr di dunia tidak akan minum khamr nanti di akhirat. Tapi khamrnya tidak seperti khamr di dunia ini. Paham ya? Jadi ketika kita ini adanya nanti ya, jadi satu ya. Minta maaf saya terlambat dikarenakan ini hari pertama santri pesantren masuk ke pondok. Jadi saya nonton pondok sampai agak maghrib tadi. Maghrib di rumah, masih ada di rumah. Minta maaf ya. Jadi apa namanya? Hati ini kita atur dalam semua amal kita, kerja, tidur kita.
melek kita. Antum tidak perlu banyak, tapi notlatin perlu. Saya kerja niat cari ridhonya Allah, cari yang halal untuk nyukupi istri sama anak. Yang bagus notanya. Makan supaya apa? Kuat di dalam ibadah kepada Allah. Minum, itu juga niatnya. Dan semua amalan ditoto artinya supaya terus menghadap sama Gusti Allah. Jadi semua amalan walaupun tampaknya bukan ibadah secara kasat mata, tetapi semua yang kita lakukan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Toto niatnya yang bagus. Pasang niat ya. Dulu akhirnya Habib Jailani pernah saya cerita di sini juga. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdor. Jadi rumahnya ini, kalau anak sekolah kan lemari biasanya ada jadwal pelajaran ya. Di lemarinya anak sekolah biasanya ada jadwal belajar. Kalau di rumah beliau ini bukan jadwal pelajaran. Nulis kertas, ditulis sana rapi. Yang ditulis apa? Niat mau keluar rumah. Jadi dibaca dulu sebelum keluar. Saya niat nanti kalau ada orang buta jalan akan saya tuntun. Saya niat nanti kalau di luar itu ada orang minta-minta, saya kasih. Saya niat ini, saya niat ini, saya niat ini, saya niat ini. Kalau ada ranting pohon nanti di jalan ngalangi jalan, saya akan pinggirkan. Pokoknya niat ditulis semuanya. Perkara tidak ketemu apa-apa, sudah dapat pahala nih. Di jalan aman, dapat pahala nih. Yang tidak dapat, tidak niat dulu, tidak dapat apa-apa. Seandainya dia berniat seniat sebanyak itu ketika keluar, maka pahalanya banyak. Dia berjalan dan pahala itu mengalir tanpa dia rasa. Dengan inilah mereka itu menjadi orang-orang dekatnya Allah. Kerja cerdas namanya, bukan kerja otot. Kerja otot tidak dapat apa-apa. Yang penting orang itu kerja cerdas. Ibadah pun butuh guru. Makanya untuk apa ya? Untuk ini guru ini. Supaya antum ini cepat jadi orang kaya cepat. Maksudnya kaya akhirat dengan cara yang cepat. Jadi di belakang pintunya itu niat keluar rumah. Niatnya salam setiap orang yang saya temui. Kalau ada orang minta, saya kasih. Kalau ada orang buta mau menyeberang, saya seberangkan. Kalau ada batang pohon nanti di jalan ngalangi jalan, akan saya pinggirkan. Kalau ketemu sama yang terlalu panjang dah, niat panjang lebar ditulis satu persatu tidak pernah dikurangi. Setiap hari bertambah niat, bertambah semuanya. Punya pikiran lagi, kalau jalan tambah sampai banyak niat. Dan itu dibaca dulu sebelum keluar. Perkara nanti tidak ada satupun yang dia niatkan, sudah dapat pahala niatnya. Tentu ya, cerdas ya namanya ya, cerdas. Sehingga Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu dalam kitab Nasuhnya, beliau itu pernah menerangkan, ya, ada seseorang dari Bani Israel itu lewat satu kampung yang dia itu mengalami kelaparan luar biasa. Dia orang miskin, kepengen bantu tapi tidak punya. Akhirnya dia keluar dari kampung tersebut, melihat padang pasir luas sekali. Lalu berkata dalam hatinya, seandainya saya punya gandum sebanyak padang pasir ini, akan saya kasihkan kepada orang kampung yang kelaparan tadi. Sudah selesai, niat begitu saja dia. Tapi Allah menyaksikan niat dan kejujuran niatnya. Memang akan dilaksanakan, Allah tahu kalau memang dia kaya, akan dilaksanakan niat itu. Bukan bohong, niat, lewat duit, pakai kakian, sampai acrak namanya itu, palsu ya. Makanya sampean ya, hati-hati kalau sudah mau niat, terutama hubungannya dengan uang, jangan diundur-undur. Sampean niat 10 juta, diundur 2 hari, jadi 5 juta nanti. Diundur 1 minggu, jadi 2 juta setengah. Kalau diundur 1 bulan, tinggal 1 juta nanti. Lewat 1 bulan, wassalam sudah urung isbib, akhir kebutuhan bib selesai. Terutama yang hubungannya uang, setannya kuat. Karena sedekah ini paling berlipat ganda daripada ibadah yang kita lakukan. Karena hubungannya sama hawa nafsu manusiawi, uang ini. Paham ya? Jangan diundur-undur untuk perkara kebaikan. Ketika hari kiamat, kata Rasulullah SAW, orang ini yang berniat tadi dihadapkan di hadapan Allah, mendapat pahala sedekah gandum sebanyak padang pasir. Dia saya tidak pernah sedekah sebanyak ini, ya Allah. Iya saya tahu, kau tidak pernah sedekah sebanyak ini. Dari mana orang kau miskin?
tapi kau pernah berniat untuk memberikan kepada orang kampung sebanyak padang pasir gandum ini, maka pahalanya kau dapatkan sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia ngakui, dia tidak pernah sedekah sebanyak ini. Saya tidak pernah sedekah sebanyak ini. Ya iya, tapi saya tahu engkau sungguh-sungguh dalam niat membantu. Makanya kita mulai bulan Syawal ini dengan memperbanyak niat yang baik-baik. Begini, niat jelek. Tadi Habib Jalani tanya, minal aidin. Saya lahirnya neraka minal aidin ini. Niat baik, sekarang niat jelek. Apa mudorotnya niat jelek? Apa terhitung dosa? Tidak. Tidak terhitung dosa. Walaupun ada hadis yang menerangkan man hamma, ya, bisayyi'atin walam yaf'alha, dan dia tidak melakukan, dia sudah niat mau ngambil, takut sama Allah tidak melakukan, maka dia ditulis pahala yang sempurna karena niat yang dia burungkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Wa man hamma bisayyi'atin, ya, siapa orang yang berkeinginan untuk bermaksiat lalu dia melakukannya, maka ditulis sayyi'atan wahidah. Yang ajib dalam hadis ini, yang pertama ditulis hasanah kamilah, kalau sayyi'ah kejelekan wahidah. Paham hasanah kamilah itu artinya apa? Sempurna. Jadi kalau sampai punya niat untuk jelek, contoh laki kepingin zina sama perempuan, pacarnya kah, gendaannya kah, selingkuhannya kah, apanya kah, dia ada kemampuan, dia bisa melakukannya, waktunya luang dan sangat bisa sekali untuk tidak ketahuan sama manusia. Nafsunya sudah muncak sampai ke ubun-ubun. Lalu ketika ada kesempatan melakukan itu, dia wurungkan karena rasa takutnya sama Allah. Itu pahalanya sempurna, katanya Rasulullah SAW. Jadi dia mewurungkan itu bukan karena dia tidak bisa, dia bisa. Cuma dia ingat sama Allah, lalu dia batalkan keinginannya itu, maka pahalanya sempurna. Tapi siapa orang yang melakukan, maka kejelekannya dihitung satu. Satu tergantung dosanya, nanti kecil apa besar. Tapi pernah ada pertanyaan seperti ini kepada guru kita, Habib, apakah bisa merasakan kenikmatan ibadah orang yang bermaksiat? Paham ya? Apakah bisa orang yang bermaksiat merasakan kenikmatan ibadah? Jawab sama guru kita, tidak. Jangankan bermaksiat, yang kepingin maksiat saja tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Sampai Allahu Akbar hatinya kepingin zina, kira-kira enak enggak sholatnya? Padahal zinanya masih seminggu lagi janjiannya sama perempuan gendaannya. Tapi hati sudah kepingin kan? Ya enggak? Kira-kira nyimpen kepingin zina itu sholatnya diterima enggak sama Allah? Dan dia hatinya enggak sama Allah, sudah diambil sama kepingin zinanya itu 1 minggu. Padahal itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Wa iyadu billah, misalkan dalam menyimpan niat yang seperti itu, di jalan ada kecelakaan, kira-kira matinya sampai seperti apa? Ada pertandingan sepak bola Indonesia lawan Thailand, Totoan, ayo sudah telepon-teleponan. Pertandingannya masih 4 hari lagi, sudah Totoan dulu. Yang sering Totoan dengar pembukingnya. Niat sudah Totoan ya, niatnya ada apa-apa di jalan, kok bila sampai meninggal dunia, orang tidak tahu, sakit, kecelakaan, tanpa sakit, siapa yang tahu kalau meninggal dunia? Kok ada apa-apa? Kira-kira meninggalnya bawa niat Totoan itu gimana? Tidak serem sampai, tidak takut kayak gitu. Terus sampai berani keluar di jalan itu dengan bawa niat kayak gitu, ya harus tobat dulu kemana-mana, baru bisa keluar tenang namanya. Katanya Habib Umar, jangankan yang maksiat, yang niat maksiat pun tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, karena hati
sudah kepengen maksiat, gimana? Hatinya sudah dicuri sama maksiatnya, gimana dia mau enak? Tidak mungkin ngadep sama Allah, ngadep sama maksiatnya. Karena sekarang dia sedang menghadap hawa nafsunya, otomatis dia itu berpaling dari Tuhan. Niat baik, niat buruk. Makanya kalau diburukkan lalu kita tobat dengan niat kita yang sudah kita bisa melakukannya itu, maka pahalanya sempurna luar biasa. Nanti ya, jangan pasang yang jelek-jelek dalam hari-hari, yang bagus saja. Makanya ya, orang ini banyak doa, Allahumma kulni min dilli maksiatik ila izzi tau'atik. Ya Allah, pindahkan saya dari hinanya bermaksiat kepadamu, haramkan saya dari kenikmatan ketika saya ini bermaksiat kepadamu, menuju kepada kemuliaan di dalam taat kepadamu. Ini doanya Sayyidina Ibrahim bin Adham sampai beliau jadi panglima di dalam kewalian. Doanya luar biasa banget Sayyidina Ibrahim. Dulunya orang ahli maksiat, jadi sampai jangan terlalu sinis kalau nggak bisa jadi dia jadi aulia besar. Karena sudah banyak contohnya orang-orang terdahulu, ya, dari orang ahli maksiat sampai dia jadi orang yang tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu. Tetapi di balik tingginya derajat semua orang ahli maksiat itu, satu dari mereka punya kesamaan, didudukkan dengan wali yang ada di zamannya. Semua ahli maksiat, yang maling, yang rampok, tukang bunuh, ini dulu seperti ini, terus jadi aulia. Ya, memang itu berubah total, tapi mereka punya satu manaqib yang sama. Mereka itu dijadikan orang besar setelah mereka menjadi orang-orang yang jelek itu, ketika mereka didudukkan sama Allah dengan orang-orang yang bisa membawa orang yang mendengarkan ucapannya menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu manaqibnya sama, tak mungkin tidak. Mau Ibrahim bin Adham, mau Abdullah bin Mubarak, mau siapa, semua yang dulu penjahat-penjahat, Fudail bin Iyad, rampok, apa semuanya, tapi pasti mereka duduk dengan pembesar aulia yang ada di zamannya. Jadi orang yang tidak dekat dengan orang yang dekat, tidak mungkin dia jadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu. Makanya sampai kalau didengar ada majelis yang bisa membuat hati kita ini semakin tunduk kepada Allah, semakin khusyuk hati kita, semakin semangat, datang mau Pak. Waktunya ngaji ya, tinggalkan ngajinya. Sampai tidak bisa dekat dengan ibadahnya sampean. Harus dengar sampean. Kopi ini harus dengarkan. Tidak bisa sampean tidak tahu jalan. Jadi orang ini mendekat sama Allah itu kayak orang diturunkan sama Allah dari langit ke tengah padang pasir yang gelap gulita. Dia tidak tahu arah. Kalau dia sekedar melangkah bisa nyasar kemana-mana. Terus bagaimana? Butuh satu orang yang tahu jalan, yang gandeng kita supaya tidak kesasar. Butuh satu orang yang tahu jalan, yang gandeng tangan kita supaya kita tidak kesasar. Itulah yang namanya guru. Makanya kalau sudah ada majelisnya guru, kemanapun duduk. Karena itu adalah sesuatu yang paling bisa membuat kita dekat kepada Allah. Jangan yang penting melaku sampean, ayo melaku, insyaallah gak dikau nyasarnya sama, tidak tahu arah kok mau melaku. Tidak tahu arah kok mau jalan ke mana? Paham ya? Tidak tahu jalan, jangan melangkah. Kalau sudah ada yang gandeng, ikut terus sudah. Paham ya? Mau masuk bulan Syawal ini, Sofahat, semoga lembaran-lembaran kita dibersihkan semua. Amin. Nah, ketika sudah bersih jangan dikotori lagi. Karena setan ini sibuk sekarang, nangis semuanya ketika Ramadan. Oh, saya soro-soro dia habiskan semua dosanya sama Allah ketika bulan Ramadan. Maka dia sibuk bagaimana cara pahala Ramadan yang kita kumpulkan itu habis lagi ketika Syawal. Dan pancingnya, umpannya setan itu, kalau laki ini, ya perempuan pertama. Dari mana? Dari pandangan, jaga pandangannya. Wah, kalau sudah Ramadan selesai Syawal, mata tidak dijaga sama sekali.
hancur semua pahala Ramadan gara-gara ada jaga mata. Seakan-akan mau balas dendam ketika menahan 1 bulan. Jadi 1 bulan Ramadan itu tidak karena Allah, tapi ngempet. Ketika Syawal dilampiaskan semuanya. Memang setan kerja. Ya apa caranya Ramadan kemarin itu pahalanya habis semua. Jangan dituruti, sabar. 4. Sampai tidak usah terlalu banyak ibadah, yang penting jangan maksiat ketika Syawal tahan dulu. Sibukkan hari-hari ya dengan keliling-keliling itu lebih baik sana. Pulang ke rumah tinggal capek, tinggal tidurnya gitu. Daripada sampai santai nanti tidur di kasur lihat HP. Oh kayaknya cantik ini, buka lagi sampai terbuka semuanya alam dunia. Itu yang dia merusak dan setan joget ketika bahagia. Hancur. Karena apa? Narik pasti itu narik kepada satu dengan yang lainnya. Tidak bisa sampai tidak sekarang atau besok tidak mungkin. Pasti lebih parah. Ketika sekarang buka perempuan yang berkerudung joget, besok orang yang terbuka kerudungnya. Dan besok orang yang tidak berbusana, dan besoknya lagi pasti akan telanjang bulat yang dilihat. Jangan bohong. Karena setan lebih ahli dalam mengganggu kita. Jangankan kita Nabi ajak kepleset. Mereka itu keturunannya orang pintar-pintar, ahli dalam mengganggu manusia. Makanya jangan dikasih jalan untuk mengganggu kita. Tahu ini jalannya setan, ini HP, bib saya, tahu saya bib HP. Tahan HP. Jalannya setan ganggu saya, ini HP itu. Tahan dari mana HP. Itu lebih baik daripada sampai ngaji, tapi nanti ingat HP macam-macam. Paham ya? Sibukkan sudah silaturahim, minta doa sama orang-orang yang baik-baik, ini apa semuanya. Minta izin, makan di tempat mereka, walaupun hanya kue beberapa, tidak sama Pak, sama-sama kue anunya, kacangnya tidak sama. Kuenya mereka itu lain. Dengan yang sifat sehat, sakit itu asam urat panganan. Mungkin masak asam urat makan kacang, pangan. Dulu ini Habib Hasim ini, kalau sudah hari Senin pagi saya ngajar di sana, bilang kau Senin jangan puasa ya dia, makan di rumah. Tapi sekarang saya Senin tidak pernah puasa, makan. Kalau sudah makan di sana, niat sehat. Mau asam urat saya tinggi sampai cakap-cakap makan. Kan orang dermawan itu makanannya obat. Tapi orang pelit itu kenyang. Makanya sampai kalau punya orang pelit, saya tuh ngomong gini, jangan maksa mereka untuk mengeluarkan uangnya untuk membeli kalau kali pelit, gak pernah naktir gini, terus untuk duit sekali-kali dong, tak duit, jangan dipaksa. Karena kalau sampean makan nanti akhirnya jadi penyakit. Karena mengeluarkannya dengan berat hati dan tidak ikhlas. Tapi kalau dermawan itu bahagia kalau makanannya habis. Contoh itu istri-istri yang baik-baik ini, kalau ada tamu senang, dimasakkan heboh masaknya, makanannya banyak macam-macam. Karena untuk menghormatkan. Dan kalau habis mereka bahagia. Kalau tidak habis kepikiran kenapa pada enak ya makanan saya. Tapi kalau punya bujuk kayak itu senang orang. Itu termasuk istri-istri yang gemar untuk menghormati tanda iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaknya memuliakan tamu. Ya walaupun dengan adanya tidak harus menghabiskan uang yang ada, tapi dengan hati yang bahagia ketika mengeluarkan. Senang kalau tamunya makan banyak. Ada orang-orang kedua tamu maning yang TKP sampai jajanin. Astagfirullahaladzim sampean ini. Ini iman tuh di sini. Semoga berkah ya. Amin. Nyala aidin wal. Nah, kembali lagi. Jangan noleh-noleh sama manusia. Pas sampean itu umurnya kayak Hamid sama kayak kita, umurnya Habib Soleh sama kayak kita, umurnya Habib Hadi sama kayak kita. Cuma mereka itu tahu bagaimana menghadapkan hatinya supaya tidak berpaling dari Allah. Sehingga mereka terus melangkah mendekat. Kalau kita terus melangkah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu aja bedanya. Seandainya kita bisa menghadapkan hati ini, saya kita jadi orang dekat seperti mereka. Paham ya? Paham ya? Allah
illa anta astaghfiruka wa atubu